Ingatkah kalian data penjualan Monk di pertemuan sebelumnya? Diagram batangnya dibuat sebagai berikut. Dari diagram ini, kamu dapat melihat bahwa panjang batang di masing-masing hari berbeda-beda. Jika kita ingin membuatnya sama rata, kita harus memindahkan tumpukan-tumpukan dari yang paling tinggi ke yang paling rendah. Dari situ, kita memperoleh bahwa data akan terdistribusi atau tersebar secara merata bila tiap hari jumlah penjualannya atau frekuensinya adalah 4 buah. Nilai 4 ini disebut rata-rata. Secara matematis, rata-rata dapat ditentukan dengan menjumlahkan seluruh data yang ada, kemudian membaginya dengan jumlah data. Biasanya, rata-rata disimbolkan dengan X yang diberi tanda garis datar di atasnya. Misalkan ada sebuah kumpulan data berupa angka yang telah diurutkan, yaitu 3, 4, 5. 4 adalah data yang membagi seluruh data menjadi 2 bagian yang sama. Lihat, di kiri 4 ada satu buah angka yaitu 3, sedangkan di kanan 4 ada satu buah angka yaitu 5. Bagaimana dengan data berikut? Manakah data yang membagi seluruh data menjadi 2 bagian yang sama? Ya, 7. Di sebelah kiri ada 2 data yaitu 4 dan 4, sedangkan di sebelah kanannya ada 2 data juga yaitu 8 dan 9. Bagaimana dengan data berikut? Manakah data yang membagi seluruh data menjadi 2 bagian yang sama? Jika jumlah data adalah genap, kita menentukan nilai tengahnya dengan memilih 2 data yang ada di tengah-tengah, yaitu 5 dan 6, kemudian kita cari rata-rata kedua data tersebut, yaitu 5 tambah 6 dibagi 2. Hasilnya adalah 5,5. Jadi, untuk data berikut, nilai tengahnya adalah 5,5. 5,5 membagi data sama banyak. Di kirinya ada 2 data, sedangkan di kanannya ada 2 data juga. 4, 7, dan 5,5 yang membagi data menjadi 2 bagian yang sama ini disebut dengan median atau nilai tengah. Biasanya, median disimbolkan dengan ME. Ingat ya, untuk mencari median, data yang kamu punya harus diurutkan dulu dari kecil ke besar. Misal, nilai ulangan 5 orang anak sebagai berikut. Untuk mencari mediannya, kita harus mengurutkannya terlebih dahulu, yaitu menjadi. Dapatkah kamu menemukan mediannya? Ya, mediannya adalah 8. Pada data ini, angka 6 muncul sebanyak 2 kali. Tidak ada angka lain yang muncul paling banyak. Jadi, 6 merupakan data yang paling banyak muncul. Data yang paling banyak muncul disebut dengan modus, atau disimbolkan dengan mo. Jika datanya adalah sebagai berikut, di mana angka-angkanya hanya muncul 1 kali, data ini disebut tidak memiliki modus. Jika datanya adalah sebagai berikut, data ini disebut memiliki 2 modus, karena 4 dan 7 muncul paling banyak dengan frekuensi atau jumlah yang sama, yaitu sebanyak 2 kali. Bagaimana dengan data berikut? Dapatkah kamu menentukan modusnya? Dari data tersebut, kita dapat melihat bahwa 5 muncul sebanyak 1 kali, 7 muncul sebanyak 1 kali, 8 muncul sebanyak 3 kali, 9 muncul sebanyak 2 kali, dan 10 muncul sebanyak 2 kali. Jadi modus data tersebut adalah 8, karena ia merupakan satu-satunya data yang muncul paling banyak, yaitu 3 kali. Nah, untuk melatih kemampuan kalian, silakan mengerjakan beragam soal yang ada di buku. Jika ada yang tidak dimengerti, bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih.